Hari ini kita panen jambu kristal ya di dalam planter bag. Ada yang sudah dipanen, ada yang sudah berbuah lagi, ada juga yang sudah besar dan siap kita panen lagi. Nah, asik kan menanam di dalam planter bag, bisa berbuah terus dan saling susul mensusul. Bagaimana caranya? Yuk saksikan terus video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya panen jambu kristal yang saya tanam di dalam planter bag ya. Ini pohonnya, ini masih ada yang belum kita panen ya. Hari ini kita panen sekitar 3 buah. Kita lihat buahnya mulus ya. Ini masih ada yang belum kita panen, ada juga yang masih kecil ya. Ini kita lihat contohnya. Nih contohnya ini yang masih kecil nih, masih berbuah kecil. Ada juga yang masih berbunga nih di pucuk-pucuk ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bagaimana sih cara kita merawat tanaman jambu kristal di dalam planter bag, di dalam pot yang kita tanam di halaman rumah kita supaya berbuah terus, tidak putus, dan bisa kita panen terus sehingga kita dapat mengkonsumsi buah ini yang hasil rawatan kita sendiri. Tentunya akan lebih sehat ya, karena kita bisa mengontrol apa saja yang dimasukkan, ada pestisidanya itu kita bisa hindari supaya yang kita konsumsi itu akan lebih sehat apabila kita tanam sendiri. Yuk, bagaimana caranya kita merawat tanaman ini supaya berbuah terus? Jangan lupa di subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Oke? Jadi cara untuk membuat tanaman jambu kristal berbuah terus tanpa berhenti itu sangat mudah sekali. Contohnya seperti ini. Nih ada yang berbuah, ada yang berbuah, ada juga yang sedang berbunga. Mana bunganya? Nih bunganya nih, bunga. Ada yang sudah kita panen barusan. Jadi kunci utama dari jambu kristal itu adalah bukan pemupukan, bukan dari cat PT, bukan juga dari perlakuan seperti stres air, itu bukan. Justru di sini hanya sangat simpel, yaitu cara pemangkasan yang baik dan benar. Yuk, sekarang saya akan kasih contoh, berikan contoh bagaimana sih cara kita memangkas tanaman jambu kristal supaya nanti hasil pangkasannya itu akan menghasilkan bunga yang kemudian akan menjadi buah. Oke? Dekatkan kamera dulu. Jadi teman-teman, jambu kristal itu harus kita lakukan pemangkasan pembuahan seperti layaknya pada tanaman anggur. Kalau kita tidak pangkas, ini saya akan ada satu sampel contohnya. Mana ya? Ini dia. Nih. Panjang sampai sini-sini belum ada buahnya juga. Ini ada juga yang justru barusan kita pangkas langsung berbunga seperti ini. Nih, ini kita pangkas di sini, kemudian dia tunas membawa bunga seperti ini. Ini juga sebelah sini saya pangkas, ini cabang 2, satunya langsung membawa bunga. Nah, ini juga kemarin saya pangkas di sini, tunas membawa bunga. Jadi konsepnya yaitu sama dengan seperti anggur, seperti srikaya. Nah, jadi harus kita pangkas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh cara pemangkasannya yang baik dan benar nih. Pangkas, tunas dari samping, bawa bunga. Ini contoh yang tidak kita pangkas nih. Dari bawah ya, set sampai atas, tak ada bunganya, sampai panjang hampir 1 meter.
Nih, ini yang kita pangkas ini keluar tunas bunga banyak 4. Oke, sekarang saya akan ambil peralatan seperti gunting. Kita gunakan gunting pangkas ya, gunting ranting. Caranya yaitu cukup mudah. Nih, kita kira-kira saja, namun yang bagus itu yang sudah batangnya. Nih, ini tua ya, batang tua. Kesini warnanya hijau. Berarti kita buang di sini saja. Kita pangkas ini. Nah, kita pangkas. Nanti ini akan tunas, tumbuh tunas baru. Nah, biasanya ini akan membawa bakal calon bunganya ya. Seperti itu. Jadi harus kita pangkas. Kalau kita pangkas nanti dia panjang, kemudian tidak berbuah-buah. Nah, nih, kita pangkas lagi juga sebelah sini yang tidak buah-buah tadi. Nih, kita mau ke sini udah mulai menghijau. Kita potong aja di sini. Atau di sini nggak apa-apa. Potong. Nah, jadi tujuan dari pemangkasan ini supaya apa juga? Supaya tentu saja biar tanamannya tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jadi hanya pendek namun berbuah terus seperti ini. Ini juga nih, panjang gak ada bunganya. Ini sengaja kemarin saya buat contoh agar kita bisa tahu mana yang salah dalam perawatan, mana yang benar. Pas. Kalau ini satunya sudah rajin saya pangkas, jadi ya, kita tinggal tunggu bunganya saja. Ini dikuncup, udah ada calonnya juga ya. Ini udah ada calonnya. Ini ada calonnya juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita pangkas, kita lakukan perawatan supaya bagaimana cepat tunas. Nah, cepat tunasnya bisa kita berikan pupuk pemacu pertumbuhan. Seperti apa? Saya gunakan di sini ya, pupuk biasa saja, yaitu pupuk mutiara ya. Nah, mutiara ini saya sengaja kemasin ukuran kecil, ukuran 50 gram. Nih, kalau satu planter bag ini butuh berapa banyak sih? Kok saya nggak banyak-banyak ini karena bibitnya. Oh ya, ini bibitnya masih berumur 3 bulan dari bibit ya, dari bibit ukuran segini ya. Bibitnya ini. Nih, bibitnya. Ini cukup kita taburkan saja. Taburkan kurang lebihnya sekitar 25 gram saja per pokok tanaman. Itu kita jadikan 2 ini kemasan ini. Nah, buat teman-teman yang ingin beli pupuk, khususnya kalau tidak ingin keluar, bisa beli lewat Shopee kita, yaitu Shopee Sarana Bibit 21. Nah, di situ kita jual ukuran kecil-kecil, itu cukup murah sekali. Di sini hanya saya jual Rp1.750 untuk satu kemasan ini. Ini bisa untuk 2 tanaman yang ukuran seperti ini besarnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita agar buahnya manis, kemudian berisi seperti ini, mulus seperti ini. Nah, itu kita pupuk menggunakan, kita suburkan dulu dengan pupuk komposnya, terutama pada media tanahnya ya. Nah, untuk membantu nutrisinya bisa kita tambahkan dengan menggunakan pupuk KNPril atau KNO3. Kita tambahkan saja supaya nanti buahnya manis. Kita taburkan saja di sini. Kenapa ya? Agar buahnya manis, karena kita mengandung kalium yang tinggi. Seperti ini kita taburkan nih. Nah, kemudian banyak pertanyaan lagi, bagaimana cara membuat ini tidak ada ulatnya ya, jambu kita tidak ada ulatnya. Itu bisa kita lakukan dengan cara penutupan. Kita jangan gunakan pestisida karena nanti akan meracuni tanaman kita. Ini dia. Nah, sebaiknya pembungkusan dilakukan pada usia dini seperti ini. Sudah wajib kita bungkus. Supaya apa? Supaya nanti lalat buah tidak menyerang pada ketika buah sudah besar. Kalau segini itu sudah telat. Nah, namun kalau tempat saya tanpa saya bungkus. Karena apa? Ya karena saya naruhnya di sekitaran halaman rumah. Jadi dan sering saya pangkas, jadi udaranya lancar, sirkulasi udara lancar, cahaya matahari masuk bagus, sehingga aktivitas lalat buah bisa terhambat. Jadi tidak pernah saya lakukan pembungkusan ya. Namun kalau kita sudah mengebunkan, wajib itu kita bungkus.
Nah, oh ya, satu lagi saya akan beritahukan tentang perawatan bibitnya. Karena bibit jambu kristal itu ada dua cara perbanyakannya, yaitu satu dengan okulasi seperti ini, satu lagi dengan cara cangkok, dengan sistem cangkok. Ini cangkok, ini okulasi. Kalau sistem okulasi kita harus cermati perawatannya. Karena apa? Kita harus membuang tunas wiwilan. Nih, ini contoh tunas wiwilan ini. Ini tunas wiwilan. Apa itu tunas wiwilan? Tunas yang tumbuh dari batang bawah dan tidak kita harapkan keberadaannya. Ini batang bawah, ini mata okulasinya seperti ini. Ini wajib kita buang seperti ini. Kenapa tidak kita buang? Nanti ini akan bisa tumbuh terus dan akan menjadi dominan. Mau tidak mau nanti pertumbuhan dari okulasi ini akan terhambat dan akan mati, sehingga nanti akan jadi jambu liarnya, jambu alasnya. Makanya banyak sekali di sini yang kadang-kadang beli bibit jambu kristal kok tumbuhnya, buahnya kok jambu biji kecil-kecil lah. Itu yang tumbuh karena batang bawahnya, bukan jambu kristalnya ya. Kalau dari cangkokan tidak perlu. Namun biasanya cangkokan itu perakarannya minim karena dia tidak punya batang bawah yang akar tunggang. Oke, mungkin sekian dulu ya video yang saya dapat buat tentang bagaimana cara kita membuahkan jambu kristal dalam planter bag supaya berbuah terus. Nah, nanti saya akan update bagaimana perkembangan dari hasil pemangkasan kita ya. Nah, nanti beberapa hari akan saya update bagaimana proses pembentukan bunganya ya, sampai nanti kita belajar cara menangani agar tidak terjadinya serangan lalat buah. Nah, pada kesempatan berikutnya saya akan coba terangkan caranya, penanganannya ya. Tanpa menggunakan pestisida itu dapat menjaga buah itu tidak terserang lalat buah seperti ini. Nih, kan unik, mulus tanpa dibungkus. Oke ya. Oke, selamat menyaksikan. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.